Hai Sobat Lentera, Teranyus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison, inilah Teranyus lengkapnya untuk Anda. Kita awali Teranyus dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur memasuki sekolah usai libur Natal dan Tahun Baru 2026. Kondisi banjir di SMP Negeri 2 Tanggulangin belum sepenuhnya teratasi. Genangan air yang masih mengepung sekolah membuat proses akademik terganggu, salah satunya pembagian rapor siswa yang molor hingga 2 minggu. Beginilah kondisi tempat pemakaman umum Delta Praloyo, Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, saat di musim penghujan. Nampak ratusan makam di area non-muslim tergenang banjir dan nyaris tertutup air hingga mencapai tinggian 20 hingga 40 cm. Salah satu penjaga makam Praloyo mengaku bahwa penanganan banjir di makam ini rutin terjadi di musim penghujan saja. Namun di tahun ini banjir dinilai cukup parah karena air sungai telah meluber ke area makam ini. Dari dampak banjir ini, proses pemakaman salah satu warga dibatalkan karena tidak bisa menggali tanah yang sudah tergenang banjir. Pemakaman akhirnya dialihkan lantaran tanahnya tergenang air yang cukup tinggi. Tiap musim hujan mas begini nih, hujannya lebat, pasti banjir. Ini dari mana airnya? Dari sungai. Terus kalau ada yang orang makam kan gimana? Kalau ada warna ya terpaksa kita carikan yang tinggi. Gitu. Agak nyelempit berarti. Namanya orang kan harus kemanusiaan. Hari ini Gimana ada, lagi? Hari ini ada yang dimakamkan. Ada satu dari Grand Haven. Terus akhirnya jadi di makam di sini. Jadi, tapi dicarikan tempat. Warga Surabaya berarti. Sidoarjo. Sidoarjo mana? Sidoarjo sekiranya Buduran. Sementara itu menurut salah satu peziarah menyatakan dari dampak banjir ini pihak keluarganya tidak bisa leluasa menziarahi makam leluhurnya karena makam telah tergenangi banjir. Ia berharap pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo ada progres pengurukan makam dan paving karena akses jalan tidak bisa dilalui karena sudah tergenang banjir. Pihak keluarga ya kalau bisa sih dari pemerintah setempat untuk ditinggikan biar sama lah dengan jalan sini, sama akses jalan untuk ke belakang. Ke belakang itu ya kan kesusahan selama musim hujan untuk ziarah ke makam oma di sana nggak bisa sama sekali. Ziarah ke makam siapa saja ini Pak? Ya? Hari ini ziarah ke makam siapa sih? Saya ini papa, terus di sana oma sama mertua. Nah sama mertua sama oma ini kami nggak bisa ke sana sama sekali karena memang akses jalan. Gitu. Akhirnya nggak bisa ziarah ke sana. Nggak bisa sama sekali. Akses jalannya udah banjir. Paling nggak di paving lah sama kayak gini. Meski belum menyeluruh tergenang banjir, tempat pemakaman umum Delta Praloyo ini akan tergenang lebih luas jika tidak ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Alan Sori melaporkan dari Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, seorang juru parkir di Kota Madiun, Jawa Timur meminta maaf setelah aksi penarikan tarif parkir di luar ketentuan viral di media sosial saat malam pergantian tahun baru. Ya, 3.000 nya. 3.000 bos plewu. Video loh mas. Perdane 3.000 loh, perda peraturan daerah. Oh ya wes, tak video toh. Amane Pak Maidi, tenan. Ora, tenan iki. Ya. 10.000. Oke, wes. Laporan pungutan retribusi parkir di luar ketentuan terjadi saat malam pergantian tahun baru di Kota Madiun. Salah satunya viral di media sosial setelah seorang pengunjung dengan suara perempuan merekam video saat mengaku ditarik tarif parkir sepeda motor sebesar Rp10.000. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Jawa, tepat di depan Bank Jatim, usai yang bersangkutan berkunjung ke pusat perbelanjaan Sun City untuk merayakan pergantian tahun baru pada tengah malam 1 Januari 2025. Menindaklanjuti kegaduhan tersebut, petugas Dinas Perhubungan Kota Madiun memanggil juru parkir yang viral, yaitu Noval Prabowo, untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaannya, Noval mengakui telah menarik tarif parkir tidak sesuai peraturan daerah dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya serupa.
Noval juga menyampaikan permintaan maaf kepada Wali Kota Madiun dan seluruh warga atas tindakannya di malam tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Prabowo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dan seluruh masyarakat Kota Madiun atas kegaduhan terkait penarikan retribusi parkir di malam tahun baru 2026. Dan saya berjanji dan menyesal tidak akan mengulangi lagi demi nama baik Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini memang menindaklanjuti arahan dari Bapak Wali Kota bahwa terkait dengan kegaduhan retribusi parkir di malam tahun baru, kami dari Dinas Perhubungan sudah memanggil yang bersangkutan dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan sudah mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Intinya yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Bapak Wali Kota Madiun dan seluruh masyarakat Kota Madiun. Ke depan saya mengharap parkir di Kota Madiun akan sesuai dengan perda yang berlaku. Peter Kapolsda melaporkan untuk Intera TV. Usai jeda kita akan hadirkan informasi tentang keuntungan penggunaan teknologi AI di smartphone. Tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Raksasa ponsel Apple meluncurkan iPhone terbaru dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang disebut sebagai Apple Intelligence. Persaingan memanfaatkan AI ini terjadi di tengah upaya menggairahkan kembali penjualan smartphone yang sempat stagnan. 4 ponsel terbaru buatan Apple menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi yang digunakan dalam iPhone seri ke-16 ini disebut sebagai Apple Intelligence. It's adding generative AI to the iPhones. It means that you can write a sentence and then say, elaborate on it or clarify it. The writing tools in general from generative AI are fantastic, but having that built into the iPhone apps, that's a game changer. AI juga menjadi andalan bagi produsen smartphone lainnya, termasuk Google dengan ponsel Pixel 9. The AI demos were really great. I thought that they were a step ahead of what we've seen. It wasn't gigantically innovative. It wasn't like a big wow moment, but it was kind of a natural evolution of how we're going to use AI. Pemanfaatan AI juga tampak dalam ponsel-ponsel terbaru buatan produsen Tiongkok yang belakangan semakin kompetitif di pasar global, termasuk Honor yang dulu anak perusahaan Huawei. Menurut data dari konsultan International Data Corporation, penjualan ponsel meningkat 4 kuartal berturut-turut setelah sempat stagnan karena banyak warga semakin lama mempertahankan ponsel mereka dan tidak membeli ponsel baru. AI diyakini termasuk di antara faktor yang membuat banyak warga membeli ponsel baru. Menurut survei 451 Research yang dikutip S&P Global, hampir sepertiga konsumen kini mengganti ponsel setiap 5 tahun. Sementara penjual ponsel bekas, Cell menyebut rata-rata konsumen mempertahankan ponsel mereka selama 3 tahun lebih lama dibandingkan tahun 2017 dan sebelumnya saat mereka ganti ponsel tiap sekitar 2 tahun. Perhaps replacement rates on devices will maybe stabilize where they are now instead of continuing to get longer. But AI certainly does give people a reason to look at their old devices, perhaps think about upgrading them, and how they can get their hands on some of the new features and technology. Tapi analis lain tak terlalu yakin. Honestly, I'm not convinced that, the capabilities that they introduce is going to drive that many people to upgrade. What I found really interesting actually is how much they focused on trade-ins. I don't remember them ever talking so much about trade-ins to encourage people to upgrade. And, the other problem, of course, is all of the initial AI models are US English only. So that cuts out, a decent portion of the world. And some of this stuff won't come until next year for other regions around the world and other languages. S&P Global menemukan alasan orang bertahan dengan ponsel lama mereka lagi-lagi soal tingginya inflasi, lalu juga suku bunga tinggi yang membuat cicilan lebih mahal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta adanya pentas seni budaya Indonesia. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran Tari Kembalikan Balikku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Balikku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap pecorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep fashion itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi
bergilgin itu tadi itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Baliku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Meraja Prameswari, dan Gendira Pratama, VOA New York.
Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Ini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pandemi menambah rasa terasing bagi banyak warga lansia karena tak bisa dikunjungi oleh keluarga. Tapi pada saat bersamaan, sebagian akhirnya dipaksa mengatasi kegagapan teknologi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan sebagian juga menggunakan teknologi robot asisten yang menambahkan kualitas hidup di hari tua. Nah, bagaimana robot asisten bagi para lansia tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. LQ, can we have coffee? I like that idea. LQ, sebuah robot asisten, menemani David menikmati kopi pagi. Where in the virtual world do we want to go? Paris. Magnifique. Sit back and enjoy the sights and sounds. Dari rumahnya dekat Richmond, negara bagian Virginia, David bisa ngopi secara virtual ke berbagai kota lain di dunia. Dengan kecerdasan buatan, sensor internal, dan kendali lisan, LQ adalah salah satu robot yang dirancang untuk menampingi para lansia. There simply haven't been robots that have been sophisticated enough to be ready to be used by real people. And we're finally seeing robots that are able to be deployed in the real world with real people. LQ. Bukan hanya menemani kopi pagi, LQ juga memantau kesehatan David. Can you tell me what blood glucose reading you got today? 176. Got it. I'll jot it down. Robot ini juga membantu David mengasah otak dengan kuis. In Charlotte's Web, what type of animal is Charlotte? A spider. Kata-kata inspiratif. Thank you for that. You're very welcome. Dan permainan gambar. Tell me about this picture. Bagi David, LQ juga membawa ketenangan karena suaranya mengingatkannya pada kakaknya yang meninggal 9 tahun sebelumnya. LQ came in and her voice reminds me of my sister. It just makes me feel good that, it's that connection that I had with my sister. Let's have some fun, David. Pandemi akhirnya mempercepat adopsi teknologi robotik, tapi banyak robot yang dikembangkan dan kemudian digunakan selama pandemi lebih bersifat pasif menjalankan perintah, termasuk perintah lisan. Di antaranya robot pengirim makanan dan juga robot untuk membersihkan rumah. Tapi kecerdasan buatan yang dikembangkan sebagai pendamping atau asisten manusia harus melakukan interaksi. Menurut perancangnya, LQ diprogram untuk empati atau terkesan ikut merasakan perasaan pengguna dalam interaksinya. For an AI to truly help humans, it needs to project empathy.
It needs to be on a journey with them. Our customers don't refer to LEQ as a device or as a product. They refer to LEQ as a companion, a roommate, a character, or a presence in their lives. Interaksi seperti inilah bisa juga menghindari kesepian yang banyak dirasakan warga lansia. Begitu keluarga telah pindah ke kota lain atau sebagian keluarga dan teman bahkan telah meninggal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.